Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Dewi. Kali ini kita akan membahas tentang materi energi. Yang akan kita bahas kali ini tentang energi adalah yang pertama adalah konsep energi, kemudian bentuk-bentuk energi, dan perubahan-perubahan energi. Oke, kita perhatikan dulu gambar berikut. Yang pertama ini gambar orang yang sedang olahraga ya, melakukan push up. Kemudian yang kedua adalah gambar orang yang sedang naik sepeda. Kita tahu bahwa mereka bisa melakukan aktivitas-aktivitas ini itu karena mereka memiliki energi. Dan untuk bisa melakukan push up ataupun bisa mengayuh sepeda, maka mereka memerlukan energi. Ya, mereka mengeluarkan energi ketika push up, begitupun ketika mengayuh sepeda. Energi digunakan untuk mengayuh sepeda supaya sepeda ini bisa bergerak atau berjalan. Jadi apa sih sebetulnya energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja, atau melakukan suatu perubahan. Energi suatu besaran turunan dengan satuan Newton meter atau Joule atau kalori. Energi tidak dapat dilihat, namun pengaruhnya dapat dirasakan. Bentuk-bentuk energi sendiri cukup banyak, yaitu ada energi mekanik. Energi mekanik sendiri terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Ini yang nanti akan kita bahas ya di materi ini di akhir. Kemudian ada energi bunyi, energi panas atau kalor yang kemarin kita bahas tentang kalor di kelas 7 ya. Kemudian energi cahaya, energi kimia, energi nuklir, energi listrik. Ya, jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tetapi energi dapat berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Ini yang dikenal dengan hukum kekekalan energi atau hukum satu termodinamika. Ya, berarti energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Artinya energi itu sudah ada di alam. Hanya saja energi itu hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Contoh, kita lihat. Di sini ada dua alat elektronik ya. Nah, kalau kita lihat perubahan energi apa sih yang dapat terjadi pada alat-alat berikut? Misalkan yang A, ini adalah kipas angin. Ketika kabel kipasnya kita masukkan ke stop kontak, kemudian kita nyalakan kipas anginnya, maka baling-balingnya akan berputar. Nah, di sini kita bisa mengatakan bahwa perubahan energi yang terjadi adalah yang pertama adalah energi listrik, berubah menjadi energi gerak. Nah, dari energi gerak ini menghasilkan energi angin. Nah, itu perubahan-perubahan yang terjadi pada kipas angin misalkan. Atau pada gambar yang B ini adalah oven listrik. Pada oven listrik juga sama, ketika kita mencolokkan kabel listriknya ke stop kontak, kemudian ada aliran listrik, sehingga oven ini menjadi panas, ya, sehingga bisa mematangkan kue ataupun apa yang kita bakar di dalam oven ya. Maka perubahan energi yang terjadi pada oven ini adalah dari energi listrik menjadi energi panas. Nah, itulah perubahan-perubahan energi. Ya, masih banyak lagi sebetulnya yang bisa dijadikan contoh perubahan-perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Sumber energi. Sumber energi ada dua, energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Energi terbarukan ini adalah energi yang digalakan saat ini, ya, yaitu energi terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari alam yang mampu dibuat kembali secara bebas, serta mampu diperbaharui terus-menerus dan tak terbatas. Contoh energi terbarukan adalah tenaga surya atau tenaga matahari, ya, energi angin, kemudian energi pasang surut air laut ya, atau disebut energi tidal, dan energi air misalnya. Sedangkan energi tak terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Energi ini dikatakan tak terbarukan karena apabila sumber daya alam tersebut sudah digunakan, maka akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk menggantikannya. Contohnya adalah energi dari hasil tambang bumi seperti minyak bumi, batu bara, gas bumi, energi nuklir, ya. Nah, energi tak terbarukan ini mulai sedikit demi sedikit
berusaha digantikan dengan energi terbarukan. Ya, supaya untuk bila kita membutuhkan energi yang lebih besar atau lebih banyak nantinya, itu bisa terpenuhi. Karena dengan energi terbarukan, energi ini lebih gampang diperbaharui dan sifatnya tak terbatas, ya. Dibandingkan dengan energi tak terbarukan itu yang membutuhkan waktu sampai jutaan tahun. Karena kita tahu misalkan minyak bumi sendiri itu berasal dari fosil yang ada di dalam bumi yang sampai jutaan tahun baru bisa menjadi minyak bumi. Ya, jadi sekarang yang sedang digalakan adalah energi terbarukan. Nah, yang tadi untuk energi yang kita bahas kali ini, terutama untuk energi potensial dan energi kinetik. Yang pertama dulu energi potensial. Apa sih energi potensial? Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda akibat kedudukan atau posisi bendanya. Energi potensial disebut juga dengan energi diam, sebab benda yang dalam keadaan diam bisa memiliki energi. Ya, contohnya, di sini contoh energi potensial dalam kehidupan sehari-hari ada energi potensial yang dimiliki oleh buah yang berada di atas pohon, misalkan. Jadi buahnya masih nempel di pohonnya ya. Atau energi yang tersimpan di dalam pegas atau per. Atau energi yang tersimpan ketika tali ketapel kita tarik, kemudian kita tahan. Nah, ketika tali ketapelnya kita tarik dan ditahan, pada saat itu dikatakan bahwa ketapel tersebut memiliki energi potensial. Karena sewaktu-waktu ketika kita lepaskan, maka akan terjadi energi gerak ya, ada kecepatan di situ nantinya. Nah, ketika masih ditarik dan masih kita tahan, di situ disebutkan bahwa ketapel memiliki energi potensial. Sama halnya dengan tali busur, ya, ketika kita mengambil anak panah, kemudian kita ambil busurnya dan kita tarik tali busurnya dan kita tahan. Pada saat kita tahan itulah dikatakan bahwa busur tersebut memiliki energi potensial. Ya. Energi potensial sendiri dapat dihitung dengan menggunakan rumus EP sama dengan M kali G kali H. Ya, EP-nya adalah energi potensial, satuannya joule atau kalori. M ini adalah massa bendanya, satuannya kilogram. G adalah gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat. H adalah ketinggian bendanya, ya, satuannya meter. Oke, untuk energi kinetik atau bisa juga disebut sebagai energi gerak, yaitu sebuah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya. Jadi ketika benda itu bergerak, maka dikatakan bahwa benda ini memiliki energi kinetik. Energi kinetik sendiri dapat dihitung dengan rumus EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. EK adalah energi kinetiknya, satuannya joule atau kalori. M adalah massa bendanya, satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan benda bergeraknya, satuannya meter per sekon. Sekarang kita perhatikan di sini antara energi potensial dan energi kinetik, ternyata ada kaitannya ya. Untuk gambar yang pertama dulu, coba perhatikan di sini ada kelapa, ada pohon kelapa, kemudian ada buah kelapanya yang masih nempel di pohon. Nah, pada gambar di atas, di posisi manakah kelapa memiliki energi potensial dan di posisi mana kelapa memiliki energi potensial pada posisi mana memiliki energi potensial terbesar dan pada posisi mana kelapa tersebut memiliki energi potensial terkecil. Ya, apakah di posisi A ketika masih di atas pohonnya, posisi B ketika jatuh masih di tengah, kemudian atau posisi C ketika sebelum nyampe ke tanah sedikit. Nah, ya, ketika sudah nyampe ke tanah nih posisi C, sorry. Jadi karena tadi kita tahu bahwa energi potensial untuk suatu benda itu dipengaruhi oleh H ya, H itu ketinggian bendanya. Artinya semakin tinggi benda berarti energi potensialnya semakin besar. Maka jelas pada gambar ini berarti posisi yang memiliki energi potensial terbesar adalah pada titik A di sini ya, paling tinggi. Dan di mana yang memiliki energi potensial terkecil? Jelas ketika sudah sampai di tanah. Kenapa? Karena pada saat sudah sampai di tanah berarti H-nya 0. Berarti energi potensialnya sudah 0 ya, terkecil di sini. Nah, suatu energi potensial ketika kita memegang suatu bola, ini bola misalnya kita pegang, kita ada pada ketinggian tertentu. Ketika masih kita pegang, maka dikatakan bahwa bola ini memiliki energi potensial.
Tapi ketika bolanya kita lepas, nah seperti ini, maka bola akan bergerak turun, jatuh. Nah, energi potensial ini akan berubah menjadi energi kinetik karena bolanya bergerak. Ya. Oke, sekarang di sini ada posisi bola A dan B. Ketika kita pegang bola A di posisi A, kita masih pegang ya, jadi bolanya belum kita lepas. Maka pada posisi A ini, bola dikatakan diam sesaat sehingga berlaku energi potensial maksimum di sini. Karena benda tersebut diam dan memiliki ketinggian. Karena benda diam sesaat, maka energi kinetiknya adalah 0. Ketika kita masih pegang, berarti energi kinetiknya 0. Maka bisa dituliskan pada posisi A, energi potensialnya maksimum, sedangkan energi kinetiknya minimum, karena masih 0. Nah, ketika bola ini kita lepas, dan bola ini bergerak, turun, jatuh. Nah, ketika ada di posisi B ini belum nempel di tanah ya, tapi sudah mendekati tanah. Pada posisi B, bola dikatakan bergerak sesaat sebelum jatuh ke tanah, sehingga berlaku energi kinetik maksimum. Ya, di sini energi kinetiknya maksimum. Karena benda tersebut bergerak dan memiliki kecepatan paling tinggi. Karena bola sesaat sebelum jatuh ke permukaan tanah ketinggiannya 0, maka energi potensialnya 0. Jadi ketika bola ini sudah sampai di tanah, maka ketinggiannya 0. Maka energi potensialnya pun 0. Maka bisa dikatakan bahwa pada posisi B, energi kinetiknya maksimum dan energi potensialnya minimum. Ya, bisa dipahami ya. Jadi energi potensial biasanya kalau hubungan dengan ketinggian, semakin tinggi berarti makin besar, makin pendek posisi makin ketinggiannya makin berkurang, maka makin kecil energi potensialnya. Dan energi kinetik semakin cepat gerak bendanya, maka semakin besar energi kinetiknya. Nah, ini contoh soal. Soal 1, sebuah bola memiliki masanya 2 kg terletak di atas almari dengan ketinggian 3 meter. Berapakah energi potensial benda jika percepatan gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat? Ya, seperti biasa tulis diketahuinya M 2 kg, H-nya 3 meter, G-nya 10. Ya, masanya 2 kg, tinggiannya 3 meter, gravitasinya 10. Ditanya EP, maka rumusnya EP sama dengan M kali G kali H, tinggal dikalikan semuanya, maka dapatlah 60 Joule energi potensialnya. Soal yang kedua, Doni Herlambang sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatannya di sini 2 meter per sekon. Jika massa sepeda motor Doni tersebut 20 kg, berapakah energi kinetiknya? Ya, tulis diketahuinya dulu. Diketahui di sini kecepatannya 2 meter per sekon, kecepatan. Kemudian masanya 20 kg. Ditanya Eka. Eka sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Maka ditulis Eka sama dengan setengah dikali M, M-nya 2, dikali V kuadrat, berarti 20 kali 20. Maka didapatkanlah hasilnya 400 Joule. Maka energi kinetiknya adalah 400 Joule. Ya, sekian dan terima kasih. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat untuk membantu kalian belajar dan lebih memahami tentang energi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.